got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Febrianti. Saya berasal dari kelas B, Prodi PGSD dengan NIM 857484237. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menyampaikan pendapat saya mengenai mosi yang minggu depan itu disampaikan, bahwa mosi tersebut menyatakan perkembangan teknologi itu lebih banyak memiliki dampak negatif, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Dari mosi tersebut, saya pro dengan pernyataan tersebut. Saya setuju karena betul adanya perkembangan teknologi itu berkembang sangat pesat dan kemudahan akses dapat dirasakan oleh semua orang, dimanapun, kapanpun, dan pada usia berapapun. Kemudahan akses itu memberikan kemudahan dalam mengakses handphone, internet, komputer, laptop, dan itu dapat dirasakan oleh semua orang. Sedangkan jika kita melihat bahwa masa sekolah dasar adalah masa peralihan antara prasekolah dengan sekolah dasar, dan mereka biasanya berusia 6-12 tahun, yang mana pemikiran menurut Jean Piaget itu bahwa usia sekolah dasar itu masih bersifat abstrak dan konkret, artinya pemikirannya masih bersifat holistik, dan mereka belum sangat matang untuk menerima beberapa informasi. Intelektualnya, keterampilan, dan afektifnya belum sangat matang dan masih dalam proses pembelajaran yang mendasar. Dan itu diperkuat dengan pernyataan Santrok bahwa pada usia SMP mereka adalah masa-masa pengambilan keputusan yang masih belum stabil dan labil. Itu dilihat dari jenjang sekolah menengah pertama, apalagi dengan jenjang sekolah dasar. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa saya setuju dengan pernyataan tersebut. Yang pertama, bahwa betul adanya, bukan tidak hanya secara teoritis, bahwa perkembangan teknologi itu berpengaruh. Yang pertama itu pada psikologis anak. Itu dilihat dari anak yang mudah marah, anak yang emosional, anak yang tantrum, mereka suka membangkang, dan contohnya itu saya rasakan dan kita temukan di rumah, di sekolah. Banyak sekali orang tua yang kewalahan dengan anak yang emosional. Mereka seringkali tantrum dikarenakan ingin mengakses handphone, ingin mengakses internet, ingin mengakses informasi dan bermain game di handphone. Yang kedua, itu berpengaruh terhadap moral mereka. Banyak anak yang disiplinnya berkurang, anak yang tidak bisa memanage waktunya, dan banyak anak memanfaatkan dan menyalahgunakan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah pada handphone. Mereka seringkali mengakses beberapa jam itu hanya kepada bermain game atau menonton YouTube. Sisanya WhatsApp itu hanya untuk berkomunikasi, dan Google itu hanya untuk mencari informasi jika seorang guru memberikan tugas kepada mereka. Seringkali saya bertanya kepada mereka, mereka tidak menggunakan Google atau semacamnya hanya untuk belajar mengenai materi yang mereka belum paham. Jarang sekali, dan bahkan tidak ada dari mereka yang menjawab hal tersebut. Selanjutnya, selain dari handphone dan gadget dan sebagainya, ternyata internet juga memiliki dampak yang besar. Internet memberikan segudang gambar, segudang video, segudang audio yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun, dan tidak ada batasan usia. Banyak sekali anak usia SD yang menonton gambar, menonton video yang tidak selayaknya mereka tonton. Banyak sekali anak sekolah dasar yang berperilaku negatif seperti merokok, menonton video yang tidak senonoh. Bahkan mereka mempraktikkan, mereka ingin tahu, mereka ingin merasakan sesuai dengan apa yang ditonton. Artinya bahwa itu mereka belum bijak dalam mencerna informasi, dalam menyerap informasi. Mereka belum bijak dengan hal tersebut, dan itu saya rasakan di sekolah. Keempat, alasan saya mengapa setuju dengan mosi tersebut, karena terjadinya degradasi karakter, penurunan karakter. Bagaimana cara mereka berbicara kepada seorang guru, sebaya kepada orang tuanya, dan itu sangat saya rasakan di sekolah. Banyak sekali anak yang merasa puas dengan perkembangan teknologi. Mereka cepat puas dengan bagaimana cara mereka mendapatkan ilmu pengetahuan secara cepat. Dan itu contohnya saya rasakan di kelas. Misal, jika peserta didik itu dilibatkan atau dihadapkan dengan soal yang panjang secara teksnya, mereka lebih ingin cepat secara instan jawabannya, tanpa mereka ingin tahu bagaimana prosesnya. Anak menjadi mudah menyerah
tidak ada motivasi dalam dirinya. Yang terakhir, mengapa alasan saya setuju dengan mosi tersebut? Karena banyak sekali peserta didik yang khususnya jenjang sekolah dasar itu tingkat sosialnya sangat rendah dan minim. Jadi jika disimpulkan, pada mosi tersebut saya sangat setuju dengan mosi tersebut dikarenakan banyak sekali dampak yang dilihat dari segi intelektual, sosial, emosional, spiritualnya, dan afektif dan psikomotorik. Dan hal itu tidak dilihat secara teoritis, namun ini banyak terjadi di sekitar lingkungan kita, di sekitar sekolah, dan itu dirasakan oleh saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.